pagi, adik-adik kelas tunas, guru-guru sekolah minggu. Senang sekali kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Bersyukur Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kita sehingga kita boleh beribadah, memuji dan menyembahnya. Adalah layak untuk memuji Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang patut untuk kita puji dan kita tinggikan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan membaca Mazmur dari 146 ayat 1 sampai 2 dibacakan oleh Areta. Silakan Areta. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, terima kasih Areta. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi kita akan melanjutkan pujian kita dengan bernyanyi, ku berbahagia yakin teguh. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan. Ya, anugerah keselamatan yang tidak pantas kita terima, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Kita nyanyikan lagu ini, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Engkau adalah Allah yang beranugerah kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan kami memuji-muji Engkau, ya Allah. Bapa, pada saat ini kami bergabung dalam ibadah ini, kiranya kami boleh memuji Tuhan dari hati kami, dan kami boleh bersyukur kepadamu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menguatkan kami. Bapa, kiranya setelah kebaktian ini kami boleh dikuatkan dan diberikan sukacita dan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, sehingga hidup kami makin berkenan kepada Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, ya Allah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Allah kita heran dan besar, dan kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa, menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita dengan begitu rupa, seturut dengan gambar dan rupa Allah. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran.
Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini temanya adalah puji-pujian yang sehat. Kita memuji Tuhan, dan puji-pujian yang kita naikkan itu juga membawa berkat, sukacita, dan juga penghiburan buat kita. Adik-adik, dalam masa pandemi seperti ini, apapun juga yang menimpa kita, kita perlu terus-menerus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita seperti biji matanya, ya, memelihara kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Apapun juga menimpa. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Andrew. Silakan Kak Andrew. Oke, ya adik-adik, sebelum mulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Seperti masing-masing Tuhan untuk beribadah. Tuhan, meskipun kami masih melakukan ibadah secara online, tapi biarlah kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir di tempat masing-masing. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati masing-masing. Dan berkati hamba-Mu yang melakukan firman. Amin. Ya, adik-adik, tadi Kak Thomas sudah sempat singgung tema kita hari ini. Artinya puji-pujian yang sehat gitu ya. Saya juga udah Kakak sempat tulis itu tadi. Nah, kita mau belajar sedikit gitu ya. Kan minggu depan adik-adik kan ulangan kan ya. Hari ini juga Kakak mau kasih pertanyaan-pertanyaan. Bukan tes dan gak ada nilainya. Baik adik-adik semuanya nyala. Yang mau jawab silahkan ya, karena nggak mati temanya. Kakak mau nanya dulu. Pujian itu apa sih? Pujian itu apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba? Gak ada ya? Oke. Pujian. Kakak sempat cari dari internet ya, ada yang namanya Webster. Pujian, kata dia itu adalah mengatakan hal-hal yang baik, mengatakan hal yang baik, mengagumi, memuji, menghormati, gitu. Kamu bisa digunakan dalam ibadah. Ya, kata-kata pujinya adalah dalam ibadah yang terakhir. Nah, yang berikutnya, kalau kita hubungkan pujian dengan agama kita, anak Kristen, apakah itu? Ada yang mau coba menjawab? Ada yang mau coba menjawab? Pujian Kristen? Ya, pujian Kristen adalah berarti kalau kita gabung ya berarti itu tentang sukacita, terima kasih, tentang memuji Allah, gitu, menyatakan kebaikan dan kasih karunia Allah. Tadi kayak kita nyanyikan pujian di pembukaan kita hari ini semuanya pasti mengucap syukur kepada Allah, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan karunia Allah. Gak ada yang namanya pujian. Kalau kita pujian Kristen terus kita ngata-ngatain Allah, gitu. Kalian boleh cari lagunya nggak ada. Jadi kalau puji Kristen itu pasti berhubungan dengan sukacita. Kita mengucapkan terima kasih, kita memuji Tuhan, menyatakan kebaikan dan karunia Tuhan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih pujian itu penting? Yang pertama, karena Allah bersemayam, karena
itu sendiri ada di dalam setiap pujian yang kita naikkan. Ya. Setiap kita memuji Tuhan, setiap kita mau beribadah, kita menaikkan pujian, ya. Allah sendiri begitu hadir di tempat kita. Gitu ya. Yang kedua, pujian adalah senjata rohani, gitu, yang sudah ditanamkan oleh Tuhan sehingga kita di dalam kandungan ayat. Jadi kalau yang pernah gitu ya ngalamin penyanyi pasti kadang-kadang suka dengerin lagu rohani gitu ya. Nah, karena dikatakan pujian itu udah ditanamkan di dalam perut orang tua kita, kita pun juga sudah bisa beribadah. Yang ketiga, pujian itu bisa menguatkan kita jika kita ada masalah. Oke, nah contohnya gimana Kak? Contohnya, ketika kita lagi mengalami kesulitan, ketika kita lagi mengalami masalah, gitu ya, kita masuk ke kamar atau ruangan yang tenang, kita memuji Tuhan, boleh percaya boleh enggak, hati kita bisa lebih tenang. Masalahnya selesai? Ya enggak, karena kita bisa selesaikan. Tapi dengan hati kita yang lebih tenang, kita bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Gitu ya. Yang keempat, pujian sebagai persembahan. Tadi kita sudah lihat teman-teman kita, gitu ya, dari tugas memberikan, gitu ya, memberikan persembahannya, suaranya sebagai pujian untuk memimpin, membantu kita tadi dalam beribadah, gitu ya. Yang kedua, kapan dan di mana memuji Tuhan, gitu ya. Ketika kakak masih muda, ada pertanyaan yang ya sebenarnya tujuannya bercanda, gitu ya. Tebak-tebakan, apa bedanya orang Kristen sama film India? Yang mau jawab-jawab, apa bedanya orang Kristen sama film India? Ada persamaannya katanya, ada bedanya. Kalau gitu kakak membahas persamaannya dulu. Apa persamaannya film India sama orang Kristen? Perbedaannya katanya, kalau di film India, dia lagi senang dia nyanyi, dia lagi sedih dia nyanyi, ya, mau berantem pun dia nyanyi di film India. Apa bedanya sama orang Kristen? Orang Kristen sama, ketika kita sedih kita bisa nyanyi, ketika kita bersuka cita kita bisa nyanyi, gitu. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan lanjutan, kapan dan di mana kita bisa memuji Tuhan kalau begitu? Kita bisa memuji Tuhan yang pasti di pagi hari, dan pas 9 dan 2 dari kita baca ya. Pagi hari ketika kita bangun tidur, ketika kita mau saat tidur sebelum mau persiapan, ketika mempersiapkan hati kita bisa juga di malam hari, ketika kita terbangun di malam hari, karena kita lagi stres karena menghadapi masalah yang hadapi, atau kita ada pikiran yang ganggu, ketika kita terbangun, kita bisa memuji Tuhan supaya hati kita bisa lebih tenang. Ketiga, ketika kita melakukan, misalnya bukan tengah malam tapi tengah hari ya, tengah hari, ketika kita melakukan kegiatan bisa juga gitu ya, melakukan kegiatan kita bisa memuji Tuhan gitu ya, ketika supaya kita bisa melakukan kegiatan yang kita lakukan. Jadi bisa kapan aja dong? Iya, bisa segala waktu. Dan yang pasti kita bisa beribadah selama kita hidup, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan bisa beberapa cara. Yang pertama dengan syariat dan lagu yang kita lakukan, contohnya sehari-hari. Setiap hari Minggu sebelum masuk ibadah dengan syariat. Yang kedua, ketika kita memuji Tuhan, ya kita bisa lakukan pujian Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal dan roh. Boleh nggak sih ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang berjalan, kita mendengarkan lagu Kristen, mendengarkan lagu rohani, ya. Karena di sini dikatakan kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah, ketika kita lagi di jalan, contoh misalnya kayak Thomas lagi mau motor gitu kan, atau kakak-kakak yang lain bawa kendaraan, tapi mendengarkan cerita rohani, boleh nggak? Ya silakan gitu kan ya, silakan, nggak masalah karena tujuannya itu tadi supaya kita bisa konsentrasi, kita bisa menangkap kita supaya kita akhirnya bisa berkendara dengan baik.
Silahkan aja. Tetapi diharapkan ketika kita membutuhkan itu kita puji Tuhan dengan segala hati, bukan hanya sekedar dengan main-main. Gitu ya. Yang ketiga, ketika kita memuji Tuhan, ya salah satu contohnya adalah bisa dilakukan dengan keterlibatan masyarakat. Contohnya apa? Apakah misalnya kita lagi main sama teman, terus tiba-tiba kita nyanyi? Ya enggak juga, gitu ya. Maksudnya di sini apa? Ketika kita bermain dengan teman, gitu, bermasyarakat, gitu, bermain dengan teman, kita menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita berbeda dengan bermain. Kita sebagai Tuhan, kita bermain dengan memegang firman. Main kita nggak curang. Salah satu cara ya. Ya, lalu tadi kakak sudah singgung. Ketika memuji Tuhan, tadi ketika kita ibadah, ya, ada sikap yang benar. Ya. Kita juga ketika ibadah, makanya selalu diingatkan ketika ibadah, walaupun itu masing-masing, kita sudah harus siap. Harus siap mempersiapkan hati kita. Kenapa? Karena kita harus apa kita lakukan? Yang pertama, mengerti makna yang dinyanyikan. Ya, kita nyanyikan apapun itu, baik lagu kami atau lagu sekuler. Ketika kita nyanyikan lagu kita sebelum kita baca dulu teksnya, pertama kita artikan dulu maknanya. Cocok nggak untuk kita nyanyikan? Jangan misalnya kita lagi di jalan, lagi macet di jalanan ini buat kakak contohnya ya. Kalau adik-adik kakak juga nanti kita lihat jalan macet. Ternyata di radio kita lagi dengar lagu yang kayak lagu metal. Yang ada biasanya tambah emosi. Itu kakak-kakak yang boleh ditanya. Kalau adik-adik misalnya lagi punya masalah, lagi berantem sama teman atau lagi dapat bilangan jelek, terus adik-adik lagi bisa-bisa nyari-nyari handphone dengerin lagu nih, dengerin lagu yang mellow, yang ada bukan tambah semangat, yang ada kita tambah down, gitu. Jadi makna lagu itu kita harus tahu sebelum kita pakai, gitu ya. Nah, ketika kita memuji Tuhan tadi, memusatkan pikiran dan hati kita pada saat menyanyi. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita fokus. Walaupun di depan kita ada laptop, jangan kita sambil chat, sambil bercanda dengan teman yang lain. Gitu ya. Kita memuji Tuhan, harusnya kita memuji pikiran. Yang ketiga, otomatis karena kita memuji Tuhan, kita harus hormat kepada Allah yang adalah Sang Pencipta kita. Kalau kita bisa hormat kepada orang tua, apalagi kita kepada Allah. Ya, memuji Tuhan juga harus dengan tulus hati. Ya, tulus hatinya dalam arti apa sih? Ya, kakak katakan, jangan sampai misalnya kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menghadapkan Tuhan, saya sudah ibadah hari ini, saya besok mau ulangan, saya nggak ngerti, saya mau tidur aja, tapi besok Tuhan, kalau saya besok ibadah saya bagus, nah itu nggak bisa gitu. Itu namanya nggak tulus kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan juga harus dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Lagu-lagu kita nyanyikan, lagu-lagu kita naikkan, itu ada Allah yang menciptakan itu. Jadi sungguh-sungguh. Bagaimana Kak kalau saat itu kondisi saya lagi down? Ya udah, sebelum ibadah kita tenangkan dulu hati kita sebelum masuk ibadah. Otomatis kita bisa lebih dari ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Yang pasti tadi kakak katakan, ketika kita memuji Tuhan kita harus sukacita. Karena lagu-lagu pujian Tuhan, lagu-lagu pujian Kristen itu nggak ada yang galau, gitu ya. Nggak ada yang sedih. Tapi semuanya kita memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, gitu ya. Otomatis kita diajak untuk bersukacita. Maka dari kata yang di atasnya kakak katakan, ya udah, kita tenangkan diri kita baru kita beribadah. Bagaimana? Lagu rohani yang memuliakan Tuhan. Emang ada Kak lagu rohani yang salah? Ada, gitu ya. Ada lagu rohani yang salah. Ada yang nggak tepat, nggak tepat. Nanti kita akan belajar. Ya, lagu rohani yang memuliakan Tuhan itu yang pasti yang pertama ajaran itu benar. Ajarannya benar sesuai dan dalam sesuai dengan Alkitab. Lagu rohani yang memuliakan Tuhan itu motivasi dan tujuannya itu mengarah kepada Tuhan. Yang lihat lagu tadi semua tentang memuji Tuhan. Ada yang memuji penciptanya. Tidak ada yang memuji yang menyanyikannya. Tapi semua motivasi begitu. Ketiga, pesannya jelas. Selalu pengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya. Lalu kita bisa lihat juga background-nya, background teologisnya. Ya.
berhubungan teologisnya ketika sang pencipta itu dengan Tuhan. Ya, yang kita pakai contoh beberapa bulan yang lalu itu pakai Fanny. Kita bisa tahu apa ya Fanny Jesslom itu siapa gitu, seorang yang buta, dia mulai berhubungan dengan Tuhan, dia menciptakan banyak lagu yang kita pakai sekarang. Yang pasti ketika kita memuliakan Tuhan, ketika melakukan yang benar, itu bisa membangkitkan iman kita. Ya, lalu kayak tadi lagu rohani yang kurang tepat ada. Kurang tepat dalam apa? Arti kakaknya. Ya, maksud dari lagu itu disampaikan dengan baik. Ya, contohnya mungkin nanti bisa dibahas. Ya, yang kedua, kurang tepat secara teologinya, secara Alkitabnya, sehingga tidak mengatakan dengan benar. Ya, yang ketiga, kurang tepat secara maknanya, secara artinya, arti kata. Yang keempat, kurang tepat secara konteks Alkitabnya. Ya, yang berikutnya dipengaruhi oleh ajaran lain. Dan yang terakhir yang agak berbahaya, paling berbahaya adalah mengarah kepada manusianya yang menciptakannya. Sehingga jadi kita dipuji Tuhan, tapi kita memandang hebat orang yang menciptakan. Salah satu contoh lagu yang kakak sering pakai atau kakak sering ambil gitu ya untuk kakak pusat itu adalah kakak sini. Jadi ini adalah apalagi kalian yang akan masuk remaja. Ini adalah kakak kalian yang remaja. Karena ketika kalian tampil di remaja, ketika kalian masuk ke remaja, kalian pun bisa tergabung. Kalian bisa menyanyikan lagu, itu banyak lagu-lagu yang biasa kita pakai. Lagu yang kita pakai di PKI untuk menunjukkan ya. Nah, otomatis secara ujian yang sehat, yang pasti itu harus kembali kepada agenda kita. Ya, kitab buku yang kita pegang sebagai pedoman kita. Di luar itu ya berarti pujiannya kurang sehat. Pasti pujian sehat juga memberi pengajaran yang benar. Ya, apa yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana dalam kehidupan kita berteman, dalam bekerja. Itu. Lalu bukan hanya sekedar kata, ada kata-katanya keren ya, kata-katanya bagus, nadanya bagus. Itu bukan hanya puji-pujian kita. Ya, puji-pujian yang sehat juga selalu siap diuji dan selalu teruji. Dalam hal apa? Dalam hal terutama kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian, otomatis ketika benar pujian yang sehat itu bisa membantu kita melewati cobaan yang kita hadapi. Ya. Pujian yang sehat juga pujian yang benar sepanjang masa. Jadi Fanny Crosby lagu-lagunya adalah lagu-lagu lama, lagu-lagu ciptaan zaman kakak berlahir juga. Tapi sampai sekarang kita masih bisa pakai. Kenapa? Apa yang dituliskan, apa yang dinyanyikan itu benar. Tidak akan bisa dibantah. Gitu ya. Yang berikutnya nama Tuhan gitu, memuliakan. Pujian yang sehat pasti tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan penciptanya, bukan memuliakan nama Tuhan. Ya. Oke. Adik-adik, demikianlah itu pelajaran hari ini. Melalui pelajaran ini biarlah kita bisa mulai memilih-milih. Baik itu pujian rohani maupun pujian sekuler yang bisa dikatakan khusus pujian rohani. Ya. Semua pujian rohani itu baik, kata-katanya nggak semua pujian itu tepat kata-katanya. Kita bisa pilih, kita bisa mana yang sesuai dengan 6 kriteria ini. Gitu ya. Itu yang sesuai tujuannya ketika kita mengingat itu, kita bisa makin dekat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang puji-pujian yang sehat. Belajar bahwa di dalam Kristen tidak semua lagu pun tepat bisa kami lakukan. Kita hari ini tak bisa belajar, tak bisa memilih mana yang lagu yang cocok dengan Tuhan. Biarlah sia-sia tapi bisa ketika dalam untuk jalan kami sehari-hari. Berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Kak Andrew. Sekarang kita akan mempersembahkan sebagian dari uang kita untuk Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan amplop dan kita masukkan uang persembahan kita ke dalam amplop dan kita
simpan ke dalam kotak yang kita siapkan sendiri. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah lagi di dalam gedung gereja secara onsite, maka kita bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Atau juga adik-adik bisa meminta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Oke, kita akan berdoa bagi persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, dan juga doa tutup dan salam berkat akan disampaikan oleh Kak Andrew. Mari kita berdoa membawa persembahan kita pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kami nikmati dengan limpahnya dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, yang asalnya juga daripada Tuhan. Kami dengan hati yang penuh rasa syukur, kami membawanya kepada Tuhan. Dan juga dengan membawa hidup kami sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk memperkenankan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan menerimanya. Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami akan beribadah kami sudah menaikkan pujian, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami pujikan hari ini, apa yang kami dengar hari ini bisa bermanfaat untuk kami, untuk jalan kami. Tidak akan mudah, tapi kami yakin juga Roh Kudus akan memimpin kami. Tuhan, jika saya kembali ibadah kami akan kembali dan berkati kami sepanjang hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Bapa.